jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Jenderal Daendels marah besar. Jenderal VOC tersebut menghancurkan keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Kini puing reruntuhan keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama, walaupun hanya berupa reruntuhan dan fondasi-fondasi bangunan. Tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di provinsi Banten ini. Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dan teman-teman ingin minta penjelasan ini Pak tentang keraton Kaibon ini yang cukup terkenal, tapi kami tidak tahu persis bagaimana ceritanya. Bisa dijelaskan Pak? Insya Allah. Di Kaibon itu kan jadi salah satu objek peninggalan kerajaan Islam Banten, Pak. Jadi ini Kaibon berasal dari Kaibon. Jadi keraton yang khusus dibangun untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Aisyah. Karena keraton Serosuan hancur runtuh ya akibat serangan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Daendels 1808, kemudian Sultan terakhir di Banten yaitu Sultan Muhammad Syafiyuddin, beliau tinggal di sini mulai 1809 sampai 1813, dan kemudian pemerintahan Kesultanan Banten dihapus oleh Inggris, oleh Raffles ya, dan dilanjutkan dengan pemerintahan Kabupaten Banten yang pada tahun 1816 mulai dibagi-bagi ya, wilayahnya menjadi 4 wilayah kabupaten. Ada Serang, ada Pandeglang, ada Lebak, ada Caringin waktu itu. Jadi untuk pemerintahan Kadipaten Banten Lor sini tempat di Kaibon ini mulai tahun 1816 sampai 1828. Nah kemudian berakhir pemerintahan kabupaten di Banten di Kaibon ini, dan pusat pemerintahan kabupaten berikutnya yaitu di Serang. Terus berikutnya pada tahun 1832 keraton ini dibongkar oleh Belanda pada masa pemerintahan Guru Jenderal Van den Bosch ya. Komisi kedua, dan bersamaan dengan itu pula Sultan Banten yang terakhir Muhammad Syafiyuddin ditangkap oleh Belanda dan kemudian dibuang ke Jawa Timur, ke Surabaya, sampai beliau wafat di sana pada tahun 1899. Jadi sempat terjadi perang antara Kesultanan Banten dengan Belanda. Banten ini yang Belanda ya. Terus Belanda menang. Dan kemudian Belanda membangun pusat pemerintahan baru di Serang. Kenapa Belanda meruntuh bangunan-bangunan ini? Ya, jadi tujuannya kan sebetulnya untuk menghapus atau melenyapkan sejarah. Di antaranya meruntuhkan, menghancurkan monumen bangunannya. Yang kedua itu dokumennya ya, sejarahnya dikacaukan, dan juga para tokoh-tokoh kami atau para pendahulu kami dulu dimakzulkan atau dikriminalisasi oleh Belanda supaya kami tidak mempunyai kebanggaan. Ya. Terus setelah dihancurkan Belanda, ada upaya apa dari pihak keluarga atau kerajaan Pak? Ya pihak kerajaan sendiri sudah tidak berdaya Pak, karena memang 1813 sudah dihapus kerajaan Banten ya. Dan kemudian Sultan pun hanya mendapat tunjangan yang tidak jelas, dan aset-aset daripada kerajaan juga ambil alih oleh Belanda. Dan akhirnya ini terbengkalai aja semua, Serosuan, Kaibon dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian pada masa pemerintahan masa NKRI ya, tahun 1945 kebetulan di Banten ini dipimpin oleh Residen Banten yang bernama Kiai Haji Tubagus Ahmad Otep, yang beliau juga masih kuriat, masih terah dengan kesultanan, dan beliau mulailah mengurusi aset-aset bekas Kesultanan Banten ini. Dia mulai dibersihkan, mulai dan sebagainya, ditampakkan strukturnya. Nah, namun pada waktu itu kan memang belum ditangani oleh lembaga yang tepat, yang memang punya latar belakang memang di dalam
seperti tidak ada kompetensi ya. Iya. Terus berikutnya pada tahun 1976 ini pemerintah pusat dalam hal ini guru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulailah mengurus aset kesultanan, diadakanlah evaluasi penelitian, kemudian diungkap ya peradaban ini, penambahan struktur bangunan, kemudian dipugar seperlunya dan sebagainya. Kemudian berdirilah museum. Museum itu adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap peninggalan yang kemudian dibawa ke sana, mulai dari rekrutan misalnya tenaga untuk pemugaran waktu itu. Dan juga benda-benda itu kami registrasi, diklasifikasi dan sampai kemudian direkonstruksi kalau memang bisa gitu ya. Dan akhirnya terwujudlah sebuah museum situs keperbakalan Banten lama di wilayah Banten lama. Berarti sekarang pemeliharaan ini sudah dari pemerintah Pak? Ya, jadi dari mulai 1976 tadi, mulai dari pemugaran dan pemeliharaan. Jadi dulu ada proyek P3SP namanya itu, proyek peninggalan, pemugaran, sejarah dan purbakala. Terus pemerintah pusat juga akhirnya berdirilah kemudian 1989 ya, 1989 itu ada sebuah lembaga Pak, lembaga pusat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, namanya Suaka PSP Serang, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang. Nah, sekarang kemudian menjadi sekarang ini yang ganti udah 3-4 kali nama, sekarang namanya Balai Pelestarian Budaya Wilayah 8 Provinsi Banten. Lembaga inilah yang mengurusi aset-aset kesultanan, karena memang ini bergerak di dalam, ya memang kompetensinya di bidang itu ya. Kayak memang ada untuk memelihara, mengamankan. Jadi karena memang di sini banyaklah ditampung para arkeolog untuk memang untuk menjaga, meneliti, memelihara, melindungi dan sebagainya. Ya termasuk saya ini bagian daripada mereka. Bapak berarti masih keluarga Sultan Pak? Kalau saya sendiri bukan Pak, masyarakat biasa yang kebetulan saya direkrut atau saya kebetulan bagian daripada Balai Pelestarian Kebudayaan. Terus di sini kan dekat dengan Sungai Cibanten Pak ya. Apa ada hubungan dulu waktu kerajaan Wijaya? Apakah sungai ini menjadi lalu lintas kerajaan tadi? Jadi karena Banten itu kan kota maritim Pak. Jadi awalnya kan memang tujuannya kenapa memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang 13 km dari sini ke daerah perbukitan. Kemudian setelah ditakutkannya Kerajaan Indo ya pajajaran oleh Kerajaan Demak dan Cirebon, pada tanggal 8 Oktober 1526 pusat pemerintahan dipindahkan ke Banten Lama yang letaknya di pos Pasisir dan dianggap lebih strategis. Tujuannya kan untuk pertama yaitu perekonomian, yang kedua itu hubungan diplomatik ya, yang ketiga mistis, religius. Dan kanal atau sungai ini artinya sangat penting sekali Pak, karena memang ini kan langsung berhubungan ke laut. Yang pertama untuk tadi jalur transportasi air dan hubungan internasional. Terus apakah ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Banten? Ya betul.